Memperingati Hari Amal Bakti ke-75, Kanwil Kemenak Kepri menggelar kegiatan zikir dan istighosah dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan digelar di Masjid Al-Haif Kanwil Kemenak Kepri dengan peserta terbatas pada hari Selasa 12 Januari 2021. Zikir dan istighosah mengangkat tema melangkah bersama mewujudkan Indonesia rukun masyarakat maju. Ketua Panitia Hari Amal Bakti ke-75 Kanwil Kemenak Kepri, Haji Subadi mengatakan, peringatan Hari Amal Bakti di Kanwil Kemenak Kepri merupakan kegiatan gabungan semua satker di Kepulauan Riau. Subadi mengatakan patut disyukuri karena dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain upacara dan launching gerakan wakaf uang, lomba desain batik diperpanjang sepekan yang diikuti oleh peserta siswa MTS dan MA, pekan olahraga takraw, volleyball, catur, domino, senam sehat, lomba sajian menu, dan bazar. Family gathering dengan lomba karaoke dan menganyam ketupat juga dapat dilaksanakan dengan lancar di Breezy Beach Bintan. Subadi menambahkan, agenda zikir akan dilanjutkan dengan pemberian bantuan kemanusiaan ke Pulau Penyengat. Sementara itu, Kakanwil Kemenak Kepri Dr. Haji Mahbub Daryanto mengatakan, banyak musibah yang terjadi sepanjang 2020. Zikir menjadi ajang kontemplasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan direncanakan, apa yang akan dilaksanakan. Kakanwil menambahkan siapa saja insan Kemenak adalah faktor penting, ibarat satu tubuh. Dia meminta jajarannya mengubah mindset untuk melayani masyarakat, bukan dilayani. Semakin tinggi jabatan, semakin banyak pelayanan yang harus diberikan. Kakanwil menjelaskan muhasabah menjadi titik introspeksi bagaimana kita melayani masyarakat pada masa mendatang dengan kualitas yang makin baik. Introspeksi menurut Kakanwil juga perlu dilakukan kenapa anggaran kita tidak naik. Mungkin perlu dicarikan pola lainnya. Ruang publik harus diisi dengan berbagai konten keagamaan yang positif untuk membangun bangsa sekaligus mengakhiri polarisasi imbas kontestasi politik yang sudah selesai. Kakanwil mengharapkan insan Kemenak berbeda dengan yang lain karena harus aktif membina masyarakat seperti memberikan layanan kepada masyarakat mulai dari manusia itu lahir sampai manusia itu mati. Kakanwil berharap launching wakaf uang mampu mengembangkan potensi umat Islam yang justru banyak dikerjakan orang lain, tetapi belum maksimal digarap oleh insan Kemenak itu sendiri. Apalagi dituntut di era reformasi birokrasi awal kita, yang pertama sekali adalah merubah mindset kita. Kita ini adalah pelayan dari masyarakat. Mindset itu harus dibangun, jangan sampai terbalik, kita yang harus dilayani oleh masyarakat. Semakin tinggi jabatan, saudara-saudara, kita semua semakin tinggi tuntutan akan layanan. Saya berharap tidak ada kita dari Kementerian Agama yang mengecewakan masyarakat dalam kita memberikan pelayanan. Ini penting. Mulailah dari diri kita sendiri, saya katakan tadi, baru kita mengajak orang lain. Ketika kita sudah mampu mengajak orang lain, berarti kita sudah selesai dari kita. Jangan kita mengajak orang lain, diri kita tidak selesai. Nah, muhasabah hari ini adalah kita mulailah kita melihat apa yang harus kita lakukan di tahun yang akan datang. Anggaran kita tidak naik-naik sekian tahun ini, masalahnya apa? Karena tuntutan pelayanan kita semakin besar, sementara anggaran kita tidak memadai. Saya ingin semua unit melihat sebenarnya standar minimal layanan kita ini apakah sudah terpenuhi dengan anggaran yang kita miliki. Kalau belum, kita harus berjuang, mungkin kita mencari jalan lain, mencari inovasi lain di dalam rangka pemenuhan akan kualitas layanan kita kepada masyarakat.
Menteri Agama juga sudah saya sampaikan ingin merubah bagaimana Menteri Agama ini dengan Menteri Agama yang baru. Artinya bahwa kita bertransformasi dari hal-hal hari ini, penggunaan media digital bisa sampaikan kemarin sudah menjadi tuntutan. Dan saya berharap ruang publik tentang isu-isu keagamaan harus dicermati dengan baik. Hari ini polarisasi bahwa ada pemisahan bahwa kelompok A dan kelompok B ini harus diakhiri lah. Masa kita dari mulai pemilu dahulu kita dipolarisasi, ketika pilkada kita dipolarisasi, ini kelompok kita itu bukan kelompok kita. Pada hakikatnya bahwa kita adalah satu, tidak ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok-kelompok. Termasuk di kantor ini juga. Tidak ada itu orangnya si Anu, itu orangnya si Anu, orangnya si Anu. Saya kira semua sama, tinggal bagaimana kita bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Dan saya berharap saudara-saudara mampu mengisi layanan-layanan ini, dan saya tahu saudara-saudara aktif di masyarakat, karena memang Kementerian Agama ini beda dengan dinas lembaga-lembaga lain. Mereka hanya melayani satu tusi. Kementerian Keuangan ini mengurusin keuangan, mengurusin barang milik negara. Tapi Kementerian Agama ini ngurus orang dari belum lahir sampai orang pun sudah mati. Jadi bagaimana melahirkan umat yang berkualitas, dan bagaimana juga orang itu husnul khotimah ketika dia juga akan meninggal. Dan ekspektasi masyarakat terhadap Kementerian Agama cukup besar. Di mana-mana tuntutannya terhadap Kementerian Agama cukup besar. Dan saya harap bahwa kita tidak hanya mindsetnya bahwa kita ini tukang baca doa. Itu salah, Pak. Banyak aspek-aspek keagamaan lain yang harus kita lakukan. Dan alhamdulillah sebenarnya rintisan-rintisan itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Tinggal bagaimana kita meneruskan apa yang saya sampaikan ketika saya masuk sini, apa yang kita masih layak dan kita anggap baik kita teruskan. Mana yang jelek ya kita tinggalkan. Sambil kita berinovasi dengan hal-hal baru yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat